Kudus, kota kecil yang terletak di pesisir pantai utara ini, masyhur dengan sebutan kota kretek. Bahkan cikal bakal industri rokok di Indonesia berawal dari kota kecil ini. Pada zaman penjajahan Hindia Belanda, Kudus sudah memiliki industri rokok yang sangat besar. Niti Semito adalah pribumi Kudus yang merupakan pendiri industri rokok Indonesia. Niti Semito dikenal sebagai seorang pria kaya dari Jawa. Kekayaan itu diperoleh dari bisnis rokok kretek yang dikelolanya. Niti Semito mempekerjakan 10.000 buruh dan memproduksi 8 juta batang rokok per hari. Nama Niti Semito begitu terkenal hingga ke negeri Belanda. Bahkan, Ratu Wilhelmina dari Belanda kagum dan menjulukinya sebagai De Kretek Koning atau Raja Rokok Kretek. Dari kekayaannya ini, Niti Semito mampu menyewa pesawat Fokker F-200 untuk menyebarkan selebaran rokok ke Jawa Barat hingga Jakarta. Niti Semito juga mempromosikan produknya lewat radio Verneging Kudus dan gedung-gedung bioskop. Bahkan pada sidang BPUPKI tahun 1945, Insinyur Soekarno menyebut Niti Semito itu sebagai salah satu penyumbang donatur dalam perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan. Selain dijuluki dengan kota kretek, Kudus juga terkenal dengan kota religi. Hanya ada 2 daerah di Jawa yang namanya berasal dari bahasa Arab. Daerah yang dimaksud adalah Demak dan Kudus. Lahirnya kota Kudus juga berkaitan dengan awal mula masuknya Islam di Indonesia. Kudus berasal dari kata Al-Quds, yang berarti kesucian. Quds kemudian menyesuaikan dengan lidah Jawa dan berubah menjadi Kudus. Aroma religi di Kudus sangat kental. Ya, karena di sini terdapat makan Sunan yang termasuk ke dalam jajaran 9 wali atau wali songo. Berbeda dengan kota lainnya, Kudus sendiri memiliki 2 orang Sunan yang dulunya dijadikan imam besar dalam penyebaran ilmu agama di sekitarnya. Kedua wali tersebut tak lain adalah Sunan Kudus dan Sunan Muria. Kehadiran 2 wali masyhur ini membuat Kudus sebagai pusat persebaran ilmu agama Islam, khususnya di kawasan Jawa Tengah pesisir pantai utara. Banyak warisan ilmu agama, budaya dan kesenian yang ditinggalkan oleh Sunan Kudus dan Sunan Muria. Sejarah Kota Kudus. Pada awal abad ke-15, Kota Kudus masih bernama Tajuk. Disebut Tajuk karena di daerah itu terdapat banyak tajuk. Tajuk merupakan bentuk atau berarsitektur tradisional yang sangat kuno dan dipakai untuk tujuan keramat. Tajuk dahulunya dijadikan tempat bersembahyang warga Hindu di daerah tersebut. Tajuk dulunya sudah memiliki sifat keramat. Warga Tajuk hidup dari bertani, membuat batu bata, menangkap ikan, dan berdagang. Kota Tajuk berada agak jauh dari Selat Muria. Tidak ada pelabuhan besar di kota Tajuk. Hanya pelabuhan kecil, yang nanti akan transit lagi ke pelabuhan Tanjung Karang di tepi Selat Muria. Pada saat itu, Selat Muria masih dalam dan lebar, sebagai jalan pintas perdagangan. Pelabuhan Tanjung Karang adalah pelabuhan transit penghubung ke pelabuhan Demak, Jepara dan Juwana. Komoditas utama ekspor pelabuhan Tanjung Karang adalah kayu. Kayu ini berasal dari Gunung Muria, yang juga digunakan sebagai salah satu material pembangunan Masjid Agung Demak. Sebagai pelabuhan transit, pelabuhan Tanjung Karang cukup ramai. Banyak pedagang dari Timur Tengah, Tiongkok, dan pedagang antar pulau dari sejumlah daerah di Nusantara. Pedagang tersebut berdagang kain, barang pecah belah, dan hasil pertanian di Tajuk. Kini, Selat Muria sudah hilang ditelan sedimentasi. Begitupun dengan pelabuhan Tanjung Karang, hilang dan hancur ditelan sedimentasi. Sejarah Kota Kudus tidak terlepas dari Sunan Kudus. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Kudus mayoritas memeluk agama Hindu dan Buddha. Untuk menghormati pemeluk agama Hindu, Sunan Kudus mengumumkan kepada seluruh warganya untuk tidak menyembelih dan memakan daging sapi. Hingga kini, mayoritas masyarakat Kudus masih memegang prinsip tersebut. Karena keahlian dan keilmuannya, maka Sunan Kudus diberi tugas memimpin para jamaah haji. Sehingga beliau mendapat gelar Amir Haji yang artinya orang yang menguasai urusan para jamaah haji. Beliau pernah menetap di Baitul Maqdis untuk belajar agama Islam.
Ketika itu di sana sedang terjangkit wabah penyakit, sehingga banyak orang yang mati. Berkat usaha Jafar Shodiq, wabah tersebut dapat diberantas. Atas jasa-jasanya, maka Amir di Palestina memberikan hadiah berupa ijazah wilayah, yaitu pemberian wewenang menguasai suatu daerah di Palestina. Pemberian wewenang tersebut tertulis pada batu yang ditulis dengan huruf Arab kuno. Sunan Kudus memohon kepada Amir Palestina, yang sekaligus sebagai gurunya, untuk memindahkan wewenang wilayah tersebut ke Pulau Jawa. Permohonan tersebut dapat disetujui, dan Jafar Shodiq pulang ke Jawa. Setelah pulang, Jafar Shodiq mendirikan masjid di daerah Kudus pada tahun 1956 Hijriah atau 1548 Masehi. Semula diberi nama Al-Manar atau Masjid Al-Aqsa, meniru nama masjid di Yerusalem yang bernama Masjidil Aqsa. Kota Yerusalem juga disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds. Dari kata Al-Quds tersebut, kemudian lahir kata Kudus, yang kemudian digunakan untuk nama kota Kudus sekarang. Fakta menarik kota Kudus. Pada abad pertengahan, Kudus telah menjadi pusat perkembangan agama Islam di Jawa Tengah. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya 3 makam wali atau sunan, yaitu seperti Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kedu. Luas wilayahnya sebesar 425,15 km persegi, dan dikenal sebagai kota penghasil rokok atau kretek terbesar di Jawa Tengah. Selain nilai sejarah dan agamanya, kota Kudus juga memiliki banyak hal yang menarik. 1. Memiliki gerbang kota termegah di Asia Tenggara. Keberadaan gerbang kota menegaskan Kudus sebagai kota kretek. Gerbang ini berada di sebelah barat, tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak. Desain bangunannya terbilang unik, lantaran menyerupai daun tembakau setinggi 12 meter dari permukaan jalan. Desain ini memiliki nilai filosofi, yakni terdapat 5 rukun Islam dan angka 9 yang memaknai jumlah wali songo atau 9 wali. Bagian bawah yang berbentuk 4 tiang cengkeh yang menopang daun tembakau memiliki makna 4 pilar kebangsaan Indonesia yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Gerbang ini dikenal dengan sebutan Gerbang Kudus Kota Kretek yang diresmikan pada 27 April 2016. Gerbang ini menjadi bangunan gerbang kota paling megah se-Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara. Bangunan ini juga digadang-gadang menghabiskan biaya sebesar 16 miliar rupiah. 2. Saksi kelahiran pemain bulu tangkis dunia. Kudus merupakan produsen pemain bulu tangkis nasional. Sejarah berawal dari banyaknya karyawan pabrik rokok Jarum pada 1969 yang menyukai bulu tangkis. Sejak itu, pimpinan pabrik mengubah tempat melinting rokok menjadi lapangan bulu tangkis. Pada tahun 1974, berdirilah Perkumpulan Bulu Tangkis Jarum atau disebut PB Jarum. 2 tahun berselang, Lim Swee King menorehkan prestasi besar dengan tampil di final All England. Ia bahkan mengulangi prestasi hingga jadi juara All England untuk ketiga kalinya. Masih banyak beberapa atlet bulu tangkis yang berjaya di kompetisi internasional lahir dari PB Jarum. Ada Alan Budi Kusuma, Christian Hadinata, Haryanto Arbi, Hastomo Arbi, Herianto, Ivan Ali, dan generasi penerus mereka seperti Ihsan Maulana. 3. Dikenal sebagai kota santri. Tiap kota dapat mengklaim bahwa kota mereka adalah kota santri. Namun, Kudus menjadi kota santri dalam arti yang sesungguhnya. Kudus adalah salah satu pusat dakwah Islam di Jawa. Hal itu dapat dilihat dari terdapatnya 5 makam wali, yakni Kiai Telingsing, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kedu, dan Syekh Syazili. Sebanyak 86 pondok pesantren di Kudus tersebar di 9 kecamatan dan menjadi lahirnya para ahli Quran. Banyak pondok yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Tetapi ada satu pondok yang sangat terkenal dengan ilmu Al-Qurannya, yakni Pondok Pesantren Yanbu'ul Quran, yang merupakan pondok pesantren warisan Kiai Haji Arwani Amin. Pesantren itu kini diasuh oleh Kiai Haji Uli Nuh Arwani. 4. Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Salah satu ikon peninggalan sejarah Islam di kota Kudus yang terkenal adalah Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Masjid Menara Kudus ini berada di desa Kauman yang sekaligus menjadi lokasi ziarah makam Sunan Kudus.
Masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 1549 ini memiliki menara yang menyerupai bangunan candi, serta pola arsitektur bangunannya memadukan corak Islam, Hindu, dan Buddha. Hal ini menjadi bukti akulturasi dalam proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Menara yang tersusun dari batu bata merah tersebut menyerupai nalekukul atau bangunan penyimpan kentongan di Bali. Melalui karakteristik inilah, Masjid Menara Kudus mencerminkan sikap tenggang rasa atau toleransi yang sudah ada sejak dahulu. Adopsi budaya Jawa Hindu juga terlihat pada pembagian bagian menara menjadi 3, yaitu kaki, badan, dan puncak bangunan khas Jawa Hindu. Kudus merupakan kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Di sini terdapat berbagai peninggalan sejarah, seperti Masjid Menara Kudus yang merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Selain itu, Kudus juga terkenal dengan sejarah rokok kreteknya. Namun, tidak hanya sejarah dan budaya yang membuat Kudus menarik. Kota ini juga memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan, seperti wisata kuliner dan wisata religi. Dengan segala kekayaan yang dimilikinya, Kudus layak untuk dikunjungi dan menjadi destinasi wisata yang menarik bagi siapa saja yang ingin mengenal lebih dalam sejarah dan budaya Indonesia.